Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Gimana nih kabar kalian di malam hari ini? Semoga kamu dapat tidur dengan mudah ya. Jangan overthinking mulu, gak baik. Aku harap kamu dapat mengistirahatkan kepala kamu dengan kisah baru yang akan aku ceritakan kepada kalian. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah mengenai perjuangan seorang atlet voli di masa kecil yang meskipun ia diterpa berbagai rasa sakit, baik itu mental maupun fisik, ia nggak pernah menyerah. Atlet tersebut mengukir prestasi-prestasi yang untuk mendapatkannya ia harus menerima cobaan yang begitu berat di usianya masih belia. Beliau adalah Kak Teja Gunawan, seorang atlet voli yang lahir 25 tahun yang lalu pada bulan Februari di Bandung. Sebelumnya, aku ingin berterima kasih kepada Kak Teja yang udah mengizinkan aku untuk menceritakan kisah masa kecilnya yang luar biasa dan dibagikan ke kalian pendengar setia Dersik Kisah. Selain itu, aku juga ingin berterima kasih kepada Bu Yunita Indriani yang telah menuliskan kisah Kak Teja dengan begitu indahnya di buku catatan sang pemenang. Dari berbagai kisah yang ada di buku tersebut, hanya kisah Kak Teja yang menarik perhatianku dan membuatku seakan ikut merasakan emosi yang ada pada Kak Teja di masa kecil. Semoga aku dapat memberikan rasa yang sama untuk kalian pendengar Dersik Kisah ya. Baik, aku akan mulai menceritakan kisah Kak Teja. Ini berawal ketika ia masih duduk di bangku kelas 5 SD. Di mana di suatu siang, ia tertegun menatap sepasang sepatu voli berwarna biru di etalase sebuah toko. Kak Teja menatap sepatu itu lama banget. Sampai akhirnya penjaga toko ngasih tahu harga yang harus dibayar Kak Teja untuk mendapatkannya. Setelah mendengar harganya, wajah Kak Teja menampakkan ekspresi yang muram banget. Tapi lucunya, ia juga beberapa kali tersenyum, membayangkan sepatu itu dapat dengan indah bertengger manis di kakinya. Namun itu gak berlangsung lama. Kak Teja kembali ke kenyataan dan hanya terdiam pas tahu kalau saat ini hanya sepatu yang sangat sempit yang dapat dia gunakan. Kak Teja kecil terus melamun, hingga seseorang menyadarkannya bahwa ia harus ikut latihan pertandingan voli tingkat provinsi. Pelatih pertandingan itu ialah ayah Kak Teja sendiri. Namun, jangan mengira Kak Teja akan diistimewakan. Tak ada yang beda di mata ayahnya saat itu. Semuanya sama-sama merupakan anak didiknya. Kak Teja kecil sudah terbiasa ditempa dengan keras oleh ayahnya. Dan Kak Teja tahu banget yang dilakukan ayahnya itu semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri. Kak Teja terus berlatih menggunakan sepatu yang sebenarnya sangat sempit di kakinya. Dan setelah latihan, ia membuka sepatunya. Kaki Kak Teja terlihat bengkak, dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Kebayang gak sih sama kalian sakitnya kayak mana? Namun, Kak Teja hanya diam. Ia berjalan menuju mata air di dekat tempat latihannya dan menenggelamkan kakinya di air yang begitu sejuk. Ia memejamkan mata dan kembali membayangkan sepasang sepatu tadi yang dilihatnya di toko. Ketika ia sampai di rumah, ia ingin memberitahu ayahnya bahwa ia ingin sekali mendapatkan sepatu yang terus membayanginya sedari tadi. Namun, seketika ia mengurungkan niat ketika mengetahui ayahnya sedang terlilit hutang. Lagi-lagi, Kak Teja hanya diam.
Namun ayahnya menyadari hal tersebut. Ayah Kak Teja kelihatan tahu apa yang dipikirkan oleh anak laki-lakinya itu. Teja, ayah tahu kamu masih kelas 5 SD. Tapi coba dengar kata-kata ayah ya. Kalau kamu punya mimpi, kejarlah dengan keseriusan. Allah gak akan merubah diri kamu sebelum kamu mengubah diri kamu sendiri. Jadi, ubahlah kebiasaan jelek kamu menjadi baik. Manusia itu diberikan akal dan pikiran. Untuk itulah kamu harus menjalani hidup dengan segala keseriusan. Ayah tahu kamu mampu. Begitulah yang dikatakan oleh ayahnya. Oleh karena itu, Kak Teja hanya diam dan ia merasa gak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Bayangan sepatu tadi selalu menari di kepalanya hingga malam harinya. Nah, keesokan harinya, Kak Teja meminjam motor punya abangnya. Kalian tahu apa yang dipikirkan Kak Teja kecil? Selama liburan, ia berniat untuk ngojek. Kalian dapat membayangin gak sih? Anak kelas 5 SD ngojek di medan yang curam dan terjal. Kak Teja tinggal di Dampit Cicalengka, yang ketinggiannya lebih dari 600 meter dari dataran rendah. Kak Teja menyadari risikonya, namun ia tetap berusaha demi mendapatkan sepasang sepatu yang ia inginkan. Ia nggak peduli hujan dan panas. Ia terus bekerja demi sepatu tersebut dan bahkan ia pernah membonceng seorang ibu yang berat badannya lebih dari 78 kg dengan barang bawaan yang bermacam-macam pula. Untuk mengantarkan sang ibu ke tempat tujuan, ia membutuhkan waktu sekitar 80 menit. Teman Kak Teja pernah menjadi penumpang, dan ia juga sering dihina oleh teman-temannya. Namun, Kak Teja menahan semua rasa malu itu demi mendapatkan sepasang sepatu impiannya. Selama sebulan penuh, Kak Teja ngojek. Yang gak tahu panas, gak peduli hujan, kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Sepatu impiannya telah ada di kakinya. Berkat sepatu itu, ia menang di pertandingan voli tingkat provinsi. Kak Teja juga dapat memberikan sedikit hasil darinya untuk membeli beras atau lauk-lauk kepada ibunya. Kalian tahu gak? Kak Teja ngasih nama ke sepatu yang ia impikan tadi. Namanya Fevi. Bersama Fevi, ia mengukir berbagai prestasi. Dan ketika tahun 2008, Kak Teja juara 1, sekaligus merupakan pemain putra terbaik di kejuaraan Banjar Serikap 4 tingkat provinsi antar SD. Hal itulah yang membuat ia bersekolah di SMP PGRI dengan beasiswa. Di SMP, ia tergabung dengan klub voli, yang di sana ia lagi-lagi dihadapkan dengan pelatih yang sangat keras. Di mana ketika ia kalah melawan seniornya yang tingkat SMA, pelatihnya menamparnya serta meninju tangan Kak Teja. Kak Teja ingin menangis, namun ia memberikan tekad kepada dirinya bahwa anak laki-laki gak boleh nangis. Nah, sebegitu kerasnya pelatihnya menempanya, Kak Teja gak pernah nyeritain itu semua ke ayah, ibu, atau abangnya. Ia hanya diam dan mengajak Fevi agar terus bersamanya dalam mengukir prestasi. Berbagai kesulitan diterima oleh Kak Teja dan diselesaikan dengan kesungguhannya. Bersama Fevi, ia terus menorehkan berbagai prestasi meskipun sepatu itu tidak muat lagi di kakinya. Fevi terus dibawa oleh Kak Teja di tasnya ketika pertandingan. Pernah suatu ketika Kak Teja ikut dalam pertandingan Olimpiade Siswa tingkat nasional bersama klub yang bernama Tektona. Kala itu, ayahnya sakit sehingga ibu dan abangnya tidak bisa melihatnya bertanding karena menjaga ayahnya. Namun, Kak Teja nggak down begitu aja. Teriakan histeris terdengar ketika Provinsi Jawa Barat memperoleh juara pertama dalam pertandingan. Ya, Kak Teja berhasil. Ia berhasil menorehkan berbagai prestasi dan mengharumkan nama daerahnya.
Ia mencium piala yang didapatkannya dan sujud syukur. Setelah pertandingan, Kak Teja diantar ke rumahnya oleh Bapak Dinas Pendidikan. Hal itu merupakan sebuah kehormatan bagi dirinya. Apalagi, ia diantar menuju ke rumahnya berada di dataran tinggi. Banyak cobaan dan rintangan yang dihadapi oleh Kak Teja, hingga ia menorehkan berbagai prestasi, sampai kisah ini ditulis oleh Bu Yunita ketika Kak Teja keterima di SMA 27 Bandung, dan mendapatkan beasiswa selama 3 tahun karena ia mengharumkan nama sekolahnya. Nah, prestasi Kak Teja ini banyak banget. Aku rasa kalau aku jabarkan, durasi video ini bakal lama banget. Nah, aku udah ngerangkum nih berbagai prestasi yang telah diraih Kak Teja. Biar kalian tahu, aku udah nulisnya di description box. Gimana kisah Kak Teja ini? Kalian suka nggak? Sampai jumpa di kisah motivasi dari kisah lainnya. Salam untuk pecinta suara dalam bercerita. Salam lembut, salam dari Dersi Kisah. Terima kasih. Wassalamualaikum.